podcast Widya Stuti. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 230500125. Di sini saya akan menyampaikan pandangan atau kritik atau saran saya terhadap pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia ini baru-baru ini itu menjadi topik hangat yang diperbincangkan di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, dari data atau riset yang saya temukan, yang pertama adalah data tentang peningkatan angka partisipasi, yaitu peningkatan angka partisipasi sekolah. Dapat kita lihat angka partisipasi sekolah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Terlihat sudah mulai muncul kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan, dan hal itu tentu merupakan hal yang baik bagi kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan data yang kedua adalah tentang anggaran pendidikan. Dari anggaran pendidikan di Indonesia itu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data dari tahun 2024, anggaran di Indonesia mengalami kenaikan dengan rekor tertinggi, yaitu 666,02 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang nomor 3 itu tentang data hasil skor PISA tahun 2022. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 68 dari 81 negara yang ikut serta. Hal ini menunjukkan peningkatan dari hasil tes PISA sebelumnya. Tes PISA sendiri berfungsi sebagai alat evaluasi yang memberikan pemahaman dalam kepada para pendidik dan pembuat kebijakan mengenai efektivitas sistem pendidikan di suatu negara. Namun dari berbagai pencapaian tersebut masih banyak tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Tantangan yang pertama itu adalah capaian berdasarkan geografi sekolah. Dalam tes PISA menunjukkan bahwa kelompok geografi sekolah paling rendah adalah sekolah-sekolah yang berada di pedesaan dan di daerah terpencil. Kita juga bisa lihat bahwasanya kelompok geografi sekolah yang paling tinggi berada pada sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar, sehingga memang perlu ada pembenahan lebih lanjut terkait penyelarasan gap yang jauh antara sekolah di tempat terpencil dan sekolah di kota-kota besar. Yang kedua ada kurikulum yang kurang berfokus pada keterampilan abad 21. Kurikulum pendidikan di Indonesia masih terlalu fokus pada hafalan dan kurang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, problem solving maupun kreatif. Kita bisa tahu bahwasanya kurikulum tersebut masih kurang relevan. Kurikulum yang tidak relevan juga dapat menyebabkan tingkat motivasi belajar yang rendah di kalangan siswa. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan reformasi kurikulum yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Kurikulum harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dunia nyata dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang lebih besar dalam implementasi kurikulum yang kreatif dan responsif. Ini termasuk dalam pelatihan guru, penyediaan sumber daya, dan pembaruan infrastruktur pendidikan. Yang ketiga adalah tentang pentingnya pemerataan jumlah guru. Guru-guru yang mengajar di daerah terpencil itu mengaku bahwa pengajarannya itu dirasa kurang efektif karena kekurangan guru dibandingkan jumlah siswanya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kesejahteraan guru honorer yang masih rendah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah beban kerja guru menjadi berlebih. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka lebih banyak lowongan untuk guru di sekolah terpencil dan tentu saja membuat regulasi agar guru-guru tidak menjadikan status ASN yang diperoleh sebagai batu loncatan untuk pindah ke sekolah yang terletak di perkotaan. Nomor 4 adalah kurangnya infrastruktur fisik di sekolah pedesaan. Analisa data PISA tahun 2022 juga menemukan bahwa mayoritas guru yang berada di pedesaan itu mengalami kekurangan ketersediaan infrastruktur fisik. Kekurangan infrastruktur fisik ini tentunya dapat menghambat proses pembelajaran. Sehingga pemerintah perlu menyediakan bangunan yang bersirkulasi baik, memasang pendingin ruangan di kelas-kelas itu agar untuk meningkatkan kenyamanan belajar
yang dampaknya adalah memberikan lingkungan mendukung untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selain itu, perlu perbaikan dan peremajaan infrastruktur fisik yang telah tersedia, sehingga selain membangun, pemerintah perlu menjamin fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Oke, yang keenam, ada pengadaan sumber daya digital. Nah, di era digital saat ini, ketersediaan perangkat digital merupakan sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran. Namun berdasarkan tes PISA tahun 2022, mayoritas guru yang berada di daerah terpencil juga mengaku kekurangan dalam ketersediaan perangkat-perangkat digital ini, sehingga memang perlu perhatian dari pemerintah terkait pengadaan sumber daya digital ini. Persediaan perangkat-perangkat ini adalah kebutuhan yang mutlak, karena telah banyak riset yang membuktikan bahwa keberadaan perangkat digital mampu meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, kesimpulan dari apa yang saya bicarakan tadi adalah Indonesia perlu ada perbaikan terkait kualitas pendidikan agar Indonesia bisa dan siap dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan.